मेडिकल कॉलेज चेयरमैन सोमशेखर। नहीं कृष्णा। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah bagi sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu santai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Jaguar. Sistem keamanan SS stasiun TV diretas oleh seorang bertopeng. Ia melakukan pembunuhan kepada seorang hakim bernama Kalidas secara langsung yang bisa disaksikan semua penduduk yang dilakukan seorang bertopeng. Hakim Kalidas akhirnya tewas di apartemennya dalam keadaan tubuh penuh luka. Polisi dan wartawan dengan cepat mengepung apartemen dan berharap bisa menangkap pembunuh tersebut. Namun mereka dengan cepat dapat dibereskan oleh pemuda bertopeng hitam itu. Ia meluncur menuruni apartemen yang tinggi dan meninggalkan polisi yang masih ada di atas gedung. Seorang detektif dari kepolisian diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pembunuhan itu. Ia mendatangi tempat kejadian perkara dan menyelidiki dengan cermat setiap sudut apartemen korban. Dari hasil penyelidikannya, ia menjuluki pembunuh bertopeng itu dengan nama Jaguar. Karena dengan lincah dan cerdas bisa mengelabui pihak kepolisian. Jaguar. Di sebuah tempat bernama Shanti Group Hotel and Hospital, Arya, seorang mahasiswa kedokteran, berhasil mendapat penghargaan dan menjadi perwakilan mahasiswa yang bekerja sama dengan Russian Medical Academy. Krishna, mahasiswa kedokteran semester 1, menyukai adik perempuan Arya yang bernama Priya. Ia selalu memiliki cara untuk menaklukkan hatinya. Detektif itu terus menyelidiki kasus kematian Kalidas. Ia kini mendatangi stasiun TV SS dan bertemu langsung dengan pimpinannya bernama Shekhar Prasad. Tapi dia tidak menyukai polisi tersebut dan mengusirnya keluar dari kantornya. Aksi sosial donor darah yang dilakukan Arya mendapat dukungan dari dosen pembimbingnya. Arya mengatakan ia melakukan hal ini karena ia selalu teringat kebaikan seorang Ramachandra. Arya kemudian menceritakan kepada dosen dan semua teman-temannya yang hadir. Ramachandra adalah seorang dokter yang dermawan. Ia mengabdikan dirinya untuk orang miskin tanpa meminta bayaran dari pasien yang datang. Ia menggunakan rumahnya untuk sekolah anak-anak terlantar dan rumah ibunya untuk rumah sakit umum. Hingga warga berinisiatif membuat kotak besar yang akan diisi dengan uang dari para donatur. Hingga ada seorang anak yang berniat mencuri uang tersebut. Melihat hal itu, Dr. Ramachandra bukan marah, malah ia merusak gembok kotak tersebut dan mengatakan kalau uang donasi dalam kotak tersebut bukannya miliknya namun milik bersama. Jika ada warga yang merasa membutuhkan uang tersebut, maka warga boleh mengambil uang itu. Dr. Ramachandra juga mengatakan ia akan mengajarkan 100 kebaikan untuk anak tersebut agar ia bisa selalu berbuat kebaikan pada siapapun. Mendengar hal itu, anak laki-laki itu berlari dan membawa sebuah lidi dan meminta Dr. Ramachandra bisa menyabetnya dengan menggunakan lidi tersebut. Dan anak tersebut kini tumbuh menjadi sosok Arya yang akan menanamkan jiwa seperti Ramachandra. Seorang mahasiswi mendapat pelecehan seksual yang dilakukan anak pemilik universitas. Arya yang tidak terima mengajak teman-temannya melapor kepada Shom Shankar, ayahnya sekaligus kepala yayasan tersebut. Mendengar keluhan dari mahasiswanya, ayahnya marah dan mengatakan kepada Ajay yang baru kembali dari Bangkok untuk menahan diri selama 3 bulan karena kerja sama rumah sakit sekaligus kampus tersebut kepada Rusia. Seorang ibu berlari membawa sejumlah uang ke rumah sakit Shanti Group karena suaminya mengalami serangan jantung. Karena biayanya kurang, maka dokter tidak mau menanganinya dengan baik. Melihat hal itu, Arya yang sedang praktik merasa bingung. Namun dokter senior tetap tidak mengindahkan pasien, ia hanya mau menangani pasien tersebut bila pembayarannya telah dilunasi.
Arya pun bertemu dengan keluarga pasien dan mereka memohon dengan sangat kepada Arya agar bisa menolong suami serta ayah mereka. Arya pun melaporkan kepada dosen pembimbingnya sekaligus dokter yang bertugas di rumah sakit tersebut hingga Arya diminta bersabar, ia akan melihat sendiri keadaan pasien itu. Saat sedang melintas ruangan pasien, Krishna tidak sengaja melihat pasien tersebut. Ia melihat kondisi pasien yang sangat memprihatinkan. Dengan cepat ia memberi pertolongan kepada pasien. Saat Krishna melihat detak jantung pasien melemah, ia segera meletakkan alat pemompa jantung di atas dada pasien. Tak berapa lama Arya datang melihat apa yang dilakukan oleh Krishna. Namun ia tetap menolong pasien tersebut hingga pasien tersebut akhirnya selamat. Saat selesai menolong pasien, dokter pembimbing Arya datang. Krishna segera berlalu dari ruangan tersebut. Dokter yang datang segera memeriksa keadaan pasien yang sudah berangsur baik. Dokter mengucapkan terima kasih dan merasa kagum atas kecerdasan Arya menolong pasien tersebut. Arya terdiam dan segera mengejar Krishna yang berlalu. Saat Arya bertanya tentang apa yang telah ia lakukan, Krishna hanya mengatakan ia hanya menolong pasien semaksimal mungkin. Dan sebagai dokter, ia harus bisa mengubah kemungkinan kecil menjadi harapan baik bagi keluarga pasien. Pria yang memperhatikan dari jauh merasa kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Krishna. Semenjak kejadian itu, Krishna mulai dekat dengan pria. Namun seseorang memakai helm menutup wajahnya melakukan pelecehan seksual terhadap pria hingga sebagian baju pria rusak. Setelah pria pergi, pemuda tersebut membuka helmnya dan ia ternyata adalah Krishna. Pria yang mendapat perlakuan itu mengadu kepada Arya. Karena kesal, Arya mengajak semua teman-temannya untuk mengadu beramai-ramai ke kediaman Som Shankar. Ajay yang melihat kerumunan mahasiswa segera menemuinya. Arya yang menegur Ajay untuk tidak berlaku semena-mena terhadap wanita, bukannya membela diri, ia malah mengakuinya bahwa itu adalah perbuatannya. Malah di hadapan Arya, ia mengaku mengagumi pria. Melihat hal itu, Arya menjadi kesal. Namun bisa dibendung oleh mahasiswa lain. Tapi tiba-tiba Krishna melemparkan batu hingga tepat mengenai kening Ajay hingga terluka. Hal itu kembali membuat keadaan menjadi panas. Arya mengajak semua teman-temannya berdemo dan meminta Ajay bisa dihukum di pengadilan. Setelah kejadian itu, Ajay dan Som Shankar menemui Shekhar Prasad. Ia menyarankan agar meminta bantuan polisi Shankar, teman lama mereka, untuk mengatasi Arya. Mereka pun menuruti saran Shekhar Prasad. Shankar bersama anggota polisi lainnya menemui Arya dan mahasiswa lain untuk mencoba menghentikan aksi mereka. Shankar mengajak bicara langsung kepada Arya untuk berdamai dengan menjanjikan memberikan Arya kedudukan, namun dengan syarat Arya harus menghentikan aksinya bersama teman-temannya. Tapi Arya tidak mengindahkan perintah Shankar walaupun ia diancam hingga hampir terjadi keributan kembali antara polisi dan juga mahasiswa. Sistem keamanan SSTV kembali diretas oleh Jaguar. Kali ini ia menyiarkan langsung perlakuan buruk polisi Shankar yang sedang memaksa pelacur melayani nafsu bejaknya. Setelah sadar aksinya disiarkan secara langsung, Shankar mengejar drone yang merekam aksinya. Shankar yang terus berlari mengejar drone tersebut bertemu dengan Jaguar. Dan di taman permainan, Jaguar berhasil menghajar dan menggantung Shankar di bawah bangunan jam hingga tewas. Detektif yang datang ke tempat tersebut kembali gagal mendapat petunjuk siapa Jaguar. Namun tiba-tiba seseorang mengirim pesan dan mengatakan dalang di balik ini semua adalah Krishna sambil mengirim foto Krishna. Detektif tersebut memanggil Arya, Krishna, Som Shankar, Shekhar Prasad, dan juga Ajay. Ia mengatakan bahwa ada seorang yang mengirim pesan pada HP Arya. Kemudian mengirimkan bahwa pelakunya adalah Krishna yang merupakan Jaguar. Di dalam pesannya tersebut juga menyebutkan bahwa Jaguar akan membunuh Ajay, Som Shankar, Arya, juga Shekhar Prasad. Shekhar Prasad, Medical College Chairman Som Shekhar. Namun Arya membela diri, ia mengatakan HP-nya hilang saat terjadi keributan dengan polisi Shankar. Mendengar pernyataan tersebut, Ajay bangkit dari duduknya dan mengatakan agar Arya ditangkap sebagai pelaku ini semua. Namun detektif tersebut malah membebaskan Arya dan memerintahkan beberapa polisi anak buahnya untuk menjaga Arya dan keluarganya. Melihat Arya dibebaskan, Shekhar Prasad mengatakan bahwa detektif tersebut terlibat dalam sengketa pembunuhan ini hingga meninggalkan kantor detektif dengan kesal. Krishna yang hanya tinggal berdua bersama detektif itu diajukan beberapa pertanyaan. Setelah itu, detektif mengizinkan Krishna keluar dari kantornya. Setelah Krishna pergi, ia yang sudah mencurigai Krishna dari awal meminta polisi untuk mengawasi gerak-gerik Krishna. Mediasi yang dilakukan Arya dan Ajay tidak membuahkan hasil yang baik. Malah dosen pembimbing Arya pun malah diusir oleh Ajay dan ia mengatakan bisa dengan mudah menemukan staf baru untuk menggantikan semua staf yang membangkang dan membela Arya. Mendengar hal itu, Arya membalikkan badan dan mengatakan ia akan membatalkan kerjasamanya dengan Akademi Rusia dan tetap akan mencari keadilan untuk adiknya pria sambil berlalu meninggalkan ruang mediasi.
Ajay dan Shom Shankar menemui Shekhar Prasad. Mereka berencana bekerja sama dengan Krishna untuk menghancurkan Arya. Krishna datang memenuhi undangan Shekhar Prasad. Ia tersenyum tipis ketika mereka mengajukan kerjasama untuk menghancurkan Arya. Mereka mengatakan selama kerjasama Krishna diperbolehkan tinggal di rumah Shekhar Prasad dan tidak boleh meninggalkan rumah ini tanpa izin. Sosok jagoan jaguar kini menjadi idola semua warga. Bahkan ada yang berpura-pura menjadi jaguar palsu. Mendengar hal itu, Shekhar Prasad memanggil jaguar palsu tersebut untuk bekerja sama dengan mereka. Namun saat mengetahui jaguar tersebut palsu, ia tidak diizinkan keluar dari rumahnya dan harus tinggal bersama dengan Krishna. Sampai di kamarnya, jaguar palsu yang memiliki nama Padam menelpon detektif yang memintanya untuk mengawasi pergerakan Krishna. Ia kini berteman dengan Krishna. Malah Krishna menawarkan kerjasama dan menjanjikan uang kepada Padam dalam jumlah yang sangat banyak. Padam menemui Shekhar Prasad yang sedang bersama Ajay dan Shom Shankar. Ia mengatakan ide untuk membunuh Arya menggunakan jaguar sebagai pelakunya. Padam meminta imbalan sejumlah uang kepada mereka atas idenya tersebut, namun Krishna mengatakan Arya berbahaya, namun jaguar lebih berbahaya. Ajay yang mendengar hal tersebut malah marah dan mengusir Krishna keluar dari ruangan mereka. Ajay berhasil menggunakan kostum jaguar dan menculik Arya, mengikatnya di sebuah ranjang. Ajay pun telah menyiapkan siaran langsung pembunuhan terhadap Arya. Ajay mulai menyiramkan air keras pada tubuh Arya dan menggerayangi pisau ke bagian leher Arya yang membuat Arya ketakutan. Tiba-tiba seorang berkostum jaguar datang di hadapan mereka dan mengatakan yang harus mati adalah Ajay, bukan Arya, dan langsung menyerang Ajay, namun dengan sigap Ajay melawannya. Ajay yang dibantu anak buahnya menyerang jaguar, tapi dengan mudah jaguar membereskan mereka. Di detik terakhir saat Ajay akan dibunuh oleh jaguar, Ajay menyadari bahwa jaguar sesungguhnya adalah Krishna. Ruangan pembunuhan Ajay yang sudah dikepung oleh polisi di bawah pimpinan detektif untuk menangkap jaguar, namun dengan mudah jaguar keluar dengan memecahkan kaca jendela dan melarikan diri. Namun para polisi yang sudah siap mengejar mereka menggunakan beberapa mobil dan juga motor. Detektif itu meminta anak buahnya untuk tidak membunuh jaguar. Ia mau menangkap jaguar hidup-hidup. Jaguar yang berlari mampu mengecoh polisi yang mengejarnya hingga menyulitkan polisi untuk menangkapnya. Jaguar memasuki sebuah gedung, seorang penjaga mengatakan gedung ini tidak ada jalan keluar kecuali pintu depan. Polisi telah dalam posisi menyerang. Namun mereka terkejut ketika mendengar suara mobil menderu. Ketika mereka melihat ke atas gedung, mobil sport telah berhasil dikendari oleh jaguar, memecahkan kaca dan berhasil keluar dari gedung. Seperti mengejek, jaguar memutari para polisi dengan mobilnya itu. Kemudian dengan kecepatan tinggi ia meninggalkan kumpulan polisi. Karena tidak mau tertinggal, polisi-polisi tersebut memasuki mobil mereka dan mengejar jaguar. Namun jaguar yang mengendari mobil itu lebih mudah mengecoh polisi dan membuat beberapa tabrakan antara mobil dan motor polisi. Saat terdesak dan terjatuh dari mobilnya, detektif itu menelpon Padam dan bertanya posisi Krishna. Padam yang sebelumnya diminta Krishna memperhatikan laptop yang ia gunakan untuk memantau CCTV di ruangan rumah Shekhar Prasad. Padam mengatakan Krishna berada di rumah Shekhar Prasad sedang memasang CCTV. Kecurigaan detektif tersebut hilang ketika mendengar pernyataan Padam. 2 truk pemadam kebakaran dari arah yang sama digunakan polisi untuk memblokir jalan. Namun tanpa diduga, jaguar keluar dari mobilnya. Ia kemudian membiarkan mobilnya melaju kencang dan menabrak mobil-mobil yang menutup jalannya. Sementara jaguar sendiri melompat dan merebut salah satu sepeda motor seorang polisi hingga ia berhasil lagi mengecoh kepolisian. Karena kesal, detektif itu mengendarai truk pemadam kebakaran, membuka keran airnya dan menyemprotkan air ke arah jaguar yang mengendarai sepeda motor. Detektif itu masih terus mengejarnya, namun naas mobil pemadam yang ia gunakan hampir saja terjatuh ke jurang. Detektif tersebut melompat dari mobil pemadam dan mencoba kembali mengejar jaguar. Dan tak lama mobil kebakaran jatuh tepat di belakang detektif dan meledak menyebabkan cahaya berlebihan di mata. Jaguar kemudian meninggalkan detektif seorang diri dan melemparkan topengnya. Ternyata jaguar selama ini adalah Krishna. Kematian Ajay membuat Padam diusir dari rumah Shekhar Prasad karena ide gilanya. Sementara detektif dirawat di rumah sakit sambil terus memegangi topeng jaguar. Shom Shankar hanya diberi waktu 3 hari oleh Perdana Menteri agar bisa kembali membuka kampus dan menghentikan aksi Arya serta mahasiswa lain. Krishna meminta uang sebanyak 20 miliar kepada Shekhar Prasad untuk melancarkan aksinya. Ia mengizinkan mengambil uang tersebut dan Krishna membawa uang itu ke hadapan Arya dan mengajaknya berdamai. Namun Arya tetap tidak mau berdamai dengan pihak kampus. Krishna meninggalkan Arya dan membawa kembali uangnya. Pria yang melihat hal itu membuatnya merasa kecewa.
Krishna kembali ke rumah Shekhar Prasad dan mengatakan bahwa Arya berhasil membuat 3.000 mahasiswa mengikuti kemauan Arya menutup kampus. Shekhar Prasad mengatakan apakah ia harus menggunakan cara yang sama terhadap Arya seperti yang ia gunakan pada Ramachandra. Shekhar Prasad pun menceritakan pada Krishna di hadapan Som Shankar. Dulu mereka adalah teman baik Ramachandra. Kemudian ada yang meletakkan uang di kotak donasi sebanyak 100 miliar. Melihat uang tersebut membuat Shekhar Prasad dan Som Shankar mempunyai niat jahat. Mereka mau memiliki uang tersebut dan menghitung keuntungan jika mereka menggunakan uang tersebut. Mereka membuat rencana untuk membunuh nama baik dan reputasi Ramachandra di hadapan warga miskin yang selalu ditolongnya. Akhirnya mereka memulai rencana mereka dengan menggunakan Laksmi, anak asuh Ramachandra. Mereka memperkosanya dan membawa tubuh Laksmi yang terluka parah ke Ramachandra untuk menolongnya. Saat Ramachandra menolong Laksmi, ia terkejut karena Laksmi malah muntah darah. Ramachandra tidak mengetahui bahwa Som Shankar dan Shekhar Prasad telah mengganti obat yang disuntikkan ke tubuh Laksmi dengan racun. Ramachandra merasa terpukul melihat kematian Laksmi di hadapannya. Ia yang dibantu polisi Shankar meninggalkan rumahnya dan melaporkan diri kepada polisi. Tapi karena sebelumnya Som Shankar dan Shekhar Prasad telah menyuap semua departemen kepolisian, termasuk hakim untuk memojokkan Ramachandra sebagai pelaku kematian Laksmi. Di persidangan, jaksa penuntut umum membacakan yang tidak sesuai dengan kejadian yang Ramachandra alami. Setelah persidangan, Ramachandra dipaksa menandatangani pernyataan bahwa dirinya adalah pedofilia dan pembunuh Laksmi untuk menghilangkan saksi. जिसके कारण छोटे बच्चों को देखते ही उनके मन में काम वासना पैदा होती कि उनका सरकारी डॉक्टर से इलाज करवाए. Di hadapan Ramachandra, ayah Laksmi bunuh diri membakar dirinya sendiri. Melihat semua fitnah terjadi dalam hidupnya mengakibatkan Ramachandra mengalami tekanan jiwa. Hingga anak dan istrinya pun terpaksa diusir oleh semua penduduk atas hasutan Shekhar Prasad dan Som Shankar. Hingga akhirnya Ramachandra bunuh diri. Shekhar Prasad mengakhiri ceritanya. Som Shankar mengatakan karena uang itu mereka akhirnya bisa membangun kerajaan kekayaan hingga saat ini. Mereka tidak memedulikan di mana keberadaan anak dan istri Ramachandra sekarang. Krishna tiba-tiba meminta pintu dibuka. Betapa terkejutnya Som Shankar dan Shekhar Prasad ketika di balik pintu itu muncul istri Ramachandra menggunakan sari cantik berwarna putih. Som dan juga Shekhar membelalakkan mata dan mereka baru menyadari Krishna adalah anak Ramachandra. Krishna mengatakan saat ayahnya difitnah, ia melihat sendiri ayahnya begitu frustrasi. Ramachandra meminta Krishna berjanji jangan mengakui dirinya sebagai ayahnya. Dan di hadapan Krishna, Ramachandra mengiris nadi di tangannya menyebabkan ia meninggal. Maka Krishna mengakui dirinya seorang anak yatim piatu untuk menempati janjinya kepada ayahnya dan untuk mengembalikan nama baik ayahnya. Krishna mengakhiri ceritanya dan menghidupkan televisi. Som Shankar dan Shekhar Prasad terkejut ketika melihat Krishna telah memasang kamera, hingga apa yang mereka katakan diketahui oleh masyarakat luas. Shekhar Prasad menelpon Ramesh untuk menghentikannya, namun Ramesh menolak dan ia mengatakan biar masyarakat luas tahu tentang kebenaran. Krishna memeluk ibunya dan mengatakan ia telah berhasil membuat bangga ayahnya, mengembalikan nama baik dan reputasi ayahnya. Namun Shekhar Prasad malah melempar sebuah kursi tepat mengenai televisinya dan meminta anak buahnya menutup pintu dan menghabisi Krishna bersama ibunya di ruangan tersebut. Namun ibu Krishna malah mengatakan yang akan mati adalah Shekhar Prasad dan juga Som Shankar, karena Krishna yang akan menghancurkan mereka. Ibu Krishna menarik kursi dan duduk. Ia mengatakan kepada Krishna untuk menghabisi mereka semua di hadapan ibunya yang siap menerima pertunjukan itu sambil duduk. Dengan cepat anak buah Shekhar menyerang Krishna, namun Krishna yang telah siap menahan serangan mereka menghajar balik mereka tanpa ampun, termasuk Shekhar Prasad dan Som Shankar. Krishna menggunakan patung jaguar untuk menghajar mereka hingga mereka memuntahkan darah segar. Ibu Krishna menikmati pemandangan di depannya. Shekhar yang menggunakan pistol berhasil dihalau oleh Krishna hingga mereka berusaha membuka pintu dan melarikan diri. Tapi dengan cepat Krishna menarik Som Shankar yang berhasil masuk ke mobil. Krishna mencekik Som Shankar hingga ia tewas. Shekhar Prasad menyetir mobilnya dan menabrak tubuh Krishna hingga terpental jauh. Shekhar berpikir bisa membebaskan diri dari Krishna. Tapi Krishna dengan cepat mengambil sepeda motor dan mengendarainya dengan cepat. Krishna menabrakkan motor tersebut ke mobil Shekhar Prasad hingga mobil Shekhar menabrak bibir jalan. Krishna menarik tubuh Shekhar Prasad keluar dari mobil. Semua mahasiswa turun tangan untuk menghakimi Shekhar Prasad. Namun Krishna melarangnya.
Ia meminta maaf kepada Arya untuk semua perlakuannya. Krishna meminta bantuan Arya untuk membiarkan membunuh Shekhar Prasad dengan tangannya sendiri. Arya memerintahkan semua temannya memblokir jalan hingga polisi tidak bisa melerai perkelahian antara Krishna dan juga Shekhar Prasad. Semua menyaksikan Krishna menghajar Shekhar Prasad tanpa ampun, termasuk detektif yang sudah membiarkan Krishna melampiaskan dendamnya. Hingga pukulan terakhir Krishna menghantamkan sebilas besi hingga melukai Shekhar Prasad yang akhirnya bisa dibawa ke kantor kepolisian dan diadili secara adil. Krishna! Nahi Krishna! Krishna bersama ibunya akhirnya membuka sekolah impian ayahnya yang diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Jaguar. Perjuangan seorang anak untuk memperbaiki nama baik ayahnya benar-benar sangat menginspirasi ya sahabat. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di alur cerita film yang lainnya ya. Sampai jumpa lagi sahabat. Terima kasih sudah setia menyimak video SLMT TV hingga akhir. Sehat selalu. Wassalamualaikum.